Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SPSS Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji koefisien determinasi menggunakan Smart PLS, di mana di sini saya sudah menyiapkan sedikit materi tentang koefisien determinasi, yaitu yang pertama pengertian dari R-square dan agistic R-square, di mana koefisien determinasi atau R-square yaitu merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi R-square diharapkan antara 0 dan 1. Kemudian nilai R-square sebesar 0,67 menunjukkan bahwa model itu kuat, 0,33 menunjukkan model itu akurat, dan 0,19 menunjukkan bahwa model itu lemah menurut Chin, dalam Ghazali, dan Latan. Selanjutnya, sedangkan pengertian dari agistic R-square ini adalah nilai R-square yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error. Nilai agistic R-square ini memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan nilai R-square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Nah, secara sederhananya yaitu agistic R-square itu adalah penyempurnaan dari nilai R-square. Selanjutnya di sini juga saya sudah akan memberikan contoh kasus dengan judul pengaruh kepuasan kerja sebagai variabel X1, dukungan organisasi sebagai variabel X2, dan perilaku kerja inovatif sebagai variabel X3 terhadap kinerja sebagai variabel Y pada PT Nuswantara, di mana di sini X1, X2, dan X3 itu yaitu sebagai variabel eksogen dan variabel Y itu sebagai variabel endogen. Di sini kita akan mencari tahu seberapa besar pengaruh dari X1, X2, X3 itu mempengaruhi dari Y. Nah, langsung saja di sini sudah saya siapkan data Excel-nya ini, yaitu di mana di sini X1-nya berjumlah 5 indikator, X2-nya berjumlah 5 indikator, X3-nya berjumlah 5 indikator, dan Y-nya berjumlah 5 indikator juga dengan jumlah sampel sebanyak 240 sampel. Oke, mungkin langsung saja kita buka Smart PLS-nya. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 3.3. Ini untuk memulainya kita bisa mengklik proyek baru ini dengan nama R Square. Kita bisa klik OK. Selanjutnya untuk menambahkan bahannya, Excel-nya, kita bisa klik 2 kali untuk mengimpor data ini 2 kali. Selanjutnya ini datanya, kita klik OK. Ini mau diganti nama juga bisa, kita klik OK. Selanjutnya di sini kita bisa melihat rata-rata jawaban, medianya berapa, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan standar deviasinya juga ada di sini. Untuk cara mengujinya, kita bisa mengarahkan kursor ke sini dengan mengklik ini 2 kali. Nanti ini akan tampilan kosong ini, kita bisa inputnya mulai dari X1 terlebih dahulu. Kita drag ke kanan sini. Variabel laten ini bisa kita ubah namanya. Sebagai contoh, kita rubah aja menjadi variabel X1. Ini X1. Kemudian X2-nya juga kita drag sini, kita bisa mengubah nama menjadi X2. Selanjutnya X3-nya juga kita bisa merubahnya di sini. Kita ganti nama menjadi X3. Oke. Setelah itu Y-nya juga kita bisa mengedrag ke sini. Ini kita ubah nama menjadi variabel Y. Kemudian untuk merapikan ini kita bisa klik kanan, menempatkan indikator rapi kanan. Kita geser ke sini. Jadi kita akan mencari tahu variabel seberapa besar variabel 3x ini mempengaruhi variabel Y ini. Langsung saja kita hubungkan dengan cara mengklik menghubungkan ini.
Kita klik ke sini, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Setelah ini jadi, kita bisa mengujinya menggunakan menghitung ini, algoritma PLS. Mulai menghitung, dia akan tampil seperti ini, lalu kita bisa membuka pada R-square ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari R-square-nya. Bisa kita buka ini R-square dan adjusted R-square-nya. Ini kita buka. Kemudian di sini saya sudah memindahkannya ini. Pindahkan di sini. Sama kan 0,841 dan 0,839. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari R-square yang telah kita dapat, yaitu berdasarkan dari hasil analisis koefisien determinasi di atas dapat disimpulkan yaitu nilai R-square pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,841 dengan nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,839 ini. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1, X2, dan X3 secara serentak mempengaruhi Y sebesar 0,839 atau 83,9% ini. Oleh karena itu, adjusted R-square di atas 67%, maka pengaruh semua konstruk eksogen X1, X2, dan X3 terhadap Y termasuk dalam kategori kuat. 67 ini kita ambil dari ini tadi, ini 67 ini. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan ruang konsultasi secara gratis. Di sini silakan kunjungi web kami untuk konsultasi secara gratis. Boleh juga nanya-nanya di kolom komentar pada video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.